Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurifayanti Ananta Saharda, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2020 Universitas Mula Warman. Isi dari video part 5 kali ini bertujuan sebagai penutup, final statement, dan kesimpulan dari pertanyaan dan beberapa jawaban yang sudah saya simpulkan sesimpel mungkin, dengan tujuan mungkin agar bisa diterima oleh teman-teman sekalian yang menonton video ini. Sebelum saya menyampaikan final statement dan kesimpulan dari pertanyaan mengenai alasan penciptaan manusia, saya ingin menyampaikan dan mengevaluasi sedikit mengenai video-video saya yang sudah lalu, di mana pada video pertama saya menyampaikan beberapa hal mengenai pertanyaan-pertanyaan fundamental yang mungkin pernah terfikirkan oleh sebagian besar kita manusia. Lalu di video selanjutnya saya mencoba fokus pada pertanyaan inti yang sampai sekarang saya bawakan ini mengenai alasan penciptaan manusia. Lalu selanjutnya saya mencoba mengkaji pertanyaan saya dengan level of human thinking, yaitu tahapan berpikir manusia dalam filsafat. Lalu selanjutnya masuk ke video part 5 yang isinya final statement dan kesimpulan dari pertanyaan mengenai alasan penciptaan manusia. Jadi mencari jawaban mengenai alasan penciptaan manusia itu memang bukan hal yang mudah ya. Sebelumnya saya sudah mencoba menjabarkannya mengenai keberadaan di video-video sebelumnya. Saya sudah mencoba menjabarkan mengenai keberadaan manusia jika dikaji berdasarkan tahapan berpikir dalam filsafat. Selanjutnya untuk final statement ini saya akan langsung masuk pada inti pertanyaan mengenai alasan penciptaan manusia. Mungkin banyak yang merasa bahwa apa yang saya sampaikan dengan judul yang saya sertakan di video ini sedikit tidak relevan di video-video sebelumnya, karena fokus saya pada video sebelumnya adalah mengenai keberadaan manusia. Makanya pada video part 5 ini saya akan langsung masuk pada inti dari pertanyaan alasan mengenai penciptaan manusia. Jadi pertanyaan ini, final statement dan jawaban ini saya coba kaji dengan teori kebenaran yang sudah disampaikan oleh dosen saya, Ibu Unis. Dan berdasarkan teori kebenaran yang ada di dalam filsafat, setelah saya coba telaah dan saya coba cari jawaban yang menurut saya memuaskan untuk saya, yang menurut saya sudah cukup menjawab pertanyaan saya mengenai alasan penciptaan manusia. Ada dua teori yang bisa melandasi pertanyaan saya mengenai alasan penciptaan manusia. Yang pertama adalah teori korespondensi. Teori korespondensi ini adalah teori yang memandang kebenaran akan dikatakan benar jika pernyataan yang ada sesuai dengan realita dan fakta yang ada di alam. Jadi teori ini sangat erat kaitannya dengan alam dan sains. Sedangkan teori yang kedua yang melandasi pertanyaan saya ini adalah teori keagamaan. Jadi teori keagamaan ini adalah teori yang landasan kebenarannya itu bersumber dari wahyu dari Tuhan. Jadi menurut teori korespondensi, pertanyaan mengenai alasan penciptaan manusia yang akan saya kaji berdasarkan ilmu kealaman atau ilmu sains mengatakan alasan dari penciptaan manusia adalah sebagai penyeimbang di kehidupan di bumi. Jadi kan bumi pada dasarnya itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik, di mana manusia itu berperan sebagai komponen biotik. Jadi dia saling memiliki pengaruh satu sama lain dengan lingkungannya. Sebagai penghuni bumi, manusia itu memerlukan alam dan lingkungan untuk mendukung dan menyokong keberlangsungan hidupnya. Begitu pula juga bumi. Keberlangsungan hidup yang ada di bumi
baik dan buruknya keadaan bumi itu tergantung dari pola dan perilaku kehidupan manusia. Jadi keberadaan manusia ini sebagai komponen biotik di bumi memiliki peran dan pengaruh besar terhadap perkembangan yang ada di bumi. Serta manusia juga berpengaruh terhadap perkembangan, permusnahan, serta penyebaran komponen biotik lain yang ada di ekosistem. Jadi, sederhananya, alasan penciptaan manusia jika dikaji berdasarkan teori kebenaran korespondensi ini adalah manusia itu berperan sebagai penyeimbang keberlangsungan hidup di alam semesta. Nah, yang kedua itu ada teori kebenaran keagamaan yang dikaji berdasarkan wahyu yang berasal dari Tuhan. Saya mencoba mengkaji pertanyaan ini berdasarkan kepercayaan agama saya, yaitu Islam. Alasan mengenai penciptaan manusia itu dikaji di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa tujuan dari penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah kepadanya dan menjadi utusan di bumi. Hal ini sudah disampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya adalah, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dengan kata lain, ayat ini menjelaskan maksud manusia sebagai khalifah di bumi, di mana manusia berperan sebagai wakil Tuhan di bumi. Dengan kedudukannya inilah, kelak manusia akan dimintai pertanggungjawaban.